Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafudin Nur dari kelas IP 21B dengan NIM 21416255201209. Di sini saya akan mengerjakan UTS data mining. Di sini saya akan menjelaskan UTS-nya. Di sini yang pertama kita masukkan import pandas, SVD, import Navi, import Seaborn, import Matplotlib, import Google Colab, import drive dan drive mount contract. Di sini kita masukkan dulu drive-nya. Di sini saya sudah masukkan, kita sambungin dulu drive-nya. Dan yang kedua di sini data nilai, ada data lulusan. Jadi data nilainya kita ambil juga dari nilai transkripnya. Nah, di sini saya sudah masukkan, di sini udah ada transkrip lulusan CP. Nah, di sini kita masukkan dulu data nilai, udah saya masukkan. Yang kedua transkrip. Nah, di sini saya juga ada transkripnya juga. Di sini yang kedua kita menghitung IPS. Nah, maksudnya menghitung IPS kita gini, total SKS sama dengan sub if. Nah, maksudnya sub sama dengan SKS mata kuliah. Di sini kita masukkan mata kuliahnya, terus di sini total grade, totalnya berapa. Nah, di sini nilainya berapa, terus sama dengan SKSMK. SKMK-nya ambil dari mana? Dari sini. Terus IPS sama dengan total grade-nya atau total SKS. Terus kembali IPS. Dan di sini kita yang kedua menggunakan group by untuk menghitung IPS, maksudnya rata nilai-nilainya. Di sini IPS per semester ada data nilai group by, NIM semester, apply hitung dataset, IPS per semester kolom, NIM semester IPS. Di sini mengubah format ke pivot IPS table. Pivot IPS per semester, pivot NIM semester, value-nya IPS. Jadi value-nya tuh IPS, mengambil dari data, mengganti nama kolom. Nah, mengganti nama kolomnya di sini. Jadi nama kolomnya diganti yang ini nih, IPS semester for call in IPS pivot kolom. Jadi di sininya diganti-ganti semua. Nah, di sini udah. Nah, di sini hasilnya. Tadi yang kita udah saya sudaran. Di sini hasilnya IPS semester 0, semester 1, semester 2, semester ini dan semester 9. Nah, di sini udah ada hasilnya berapa ininya grade-nya ada 3,2 sampai berapapun itu. Nah, seterusnya kita gabungkan IPS per mahasiswa dengan dataset lainnya MS lulus. Nah, di sini yang kita jelaskan semua dari dua ini kita mengambil datasetnya dari lulusan, dari dataset yang udah kita masukkan ini. Oke? Dan kita masukkan data gabungan, merger data lulusan IPS sama dengan NIM dan lab. Maksudnya lab tuh kita ke kiri, NIM-nya di sebelah kiri, dan ini NIM-nya yang kita tadi ngambil dataset di atas. Di sini NIM-nya digabungkan, terus ini dan ini hasilnya. Terus nah di sini kita pengen hilangkan mahasiswa pindahannya. Nah, di sini kita pindahan maksudnya data sama dengan gabungan, data underscore gabungan, data gabungan, status masuk sama dengan 0. Nah, oke, kita masukkan data gabungan, jenis kelamin, ada tanggal lulus, tanggal masuk, jenis kelamin juga, replace laki-laki perempuan, tanggal masuk, dan menambah kolom durasi. Nah, di sini menambahkan kolom durasi kita gabungan, masukin dulu. Oh, di sini banyak yang bertanya error, emang seperti ini errornya, saya sudah mencoba-coba juga. Dan yang kedua menentukan apakah mahasiswa ini tuh lulus atau tidak. Nah, di sini kita gabungkan dulu datanya. Kita membuat data gabungan titik koma atas tepat waktu underscore waktu. Di mana nih gabungannya? Data gabungan durasi studi tahun, berapa tahun mahasiswa itu ini gabung, durasi studi setahun. Nah, di sini kita masukkan. Nah, di sini kita panggil nih data gabungannya. Nah, di sini hasilnya status masuknya 000, jenis kelamin, status pegawai, IPS semester berapa, sampai durasi. Nah, durasi studi harinya 1456. Di sini 1000 berapa, durasi studi tahunnya 3 ini, tepat waktu. Nah, di sini ada tepat waktu, ya. Kalau misalnya tidak tepat waktu, di sini juga di hasilnya tuh tidak. Jadi ada yang misalnya tepat waktu nih kita, ya udah ya berarti ya. Nah, kalau misalnya tidak tepat waktu, ya udah berarti tidak.
Nah, di sini kita pengen nih mengatur kolomnya sesuai table. Nah, kita masukkan dulu order, di order kolomnya, terus name, apa aja nih yang kita mau masukkan. Name, ya pengen masukin name, IPS semester, range-nya berapa nih? Range-nya pengen berapa? Sampai 9 aja nih, misalnya 1 sampai 9. Ya udah kita masuk 9. Masukkan jenis kelamin, predikat, tahun lahir, status pegawai, durasi study hari, dan tepat waktu. Nah, di sini sudah muncul nih range-nya udah kan, jadi kita masukkan 9 aja. Nah, ini hasilnya. Dari sini kita akan menganalisis. Nah, di sini memperbaiki data noise-nya, apakah df log sama dengan predikat atau predikat sama dengan memuaskan. Apakah ini memuaskan? Nah, itu. Terus di bawahnya kita df log, df tahun lahirnya berapa nih, sama dengan 0. Terus ketik koma 2 tahun lahir dan NP-nan. Nah, di sini jelas df-nya berapa nih, tadi kan predikat. Nah, pujian. Nah, di sini tuh pujian. Di sini tidak ada pujian. Tahun lahirnya di sini tahun lahir 1000 berapa, 1000 berapa, dan ini hasilnya. Nah, di sini kita akan menggunakan deteksi yang benar, mendeteksi outlier menggunakan EKR. Dan di sini kita masukkan import Seaborn SNS. Nah, di sini kita udah ini pakai pandas di HTTPS versionnya kita. Kalau yang mau mendeteksi silakan searching saja. Nah, di sini hasilnya nih, durasi study hari itu rata-rata di 1500 hari per mahasiswa, rata-rata itu 1500 hari. Nah, di sini ada titik-titiknya nih, mungkin ada yang di bawah 500, ada yang di atas 500, di bawah 1000, dan seterusnya. Ini yang titik-titiknya kalau misalnya tidak jelas. Nah, di sini di plot misalnya pengen di sini misalnya nggak ada titik-titiknya kan. Nah, di sini kita akan memperjelas aja. Kita masukkan dulu SNS di plot sesuai yang ini yang saya udah masukkan kodenya. Nah, di sini hasilnya nih yang tadi kita ini, rata-rata mahasiswa tuh ada di bawah 1300, mungkin paling banyak di 1500, 1600, paling ininya 1500, di sini 1600, 1700, 1800, dan seterusnya sampai 2500. Nah, di sini describe nih apa aja study hari itu, berapa hari study hari, ada countnya sekitar 4 jutaan mungkin. Ini min standar min 25%, kan study harinya ada 50%, 700, dan maknya tuh semua totalnya. Nah, nilai kita, nah di sini nilai di mana 25% data berada dari bawah nilai, maksudnya di bawah 25%. Terus kita masukin nih key 1, masuknya sama dengan df durasi study hari kuantil 0,25. Nah, ini kita masukkan juga nilai di mana 70%, biar perbandingan aja, biar jelas gitu. Di sini data berada di bawah nilai ini, IKR Q3 sama dengan Q1 sama min Q1. Nah, di sini batas bawah Q1 sama ini garis 1,5 IKR, batas sama underscore atas QR, batas bawahnya 1000. Hasilnya yang kita masukkan ini di print dulu semuanya, dan di sini hasilnya 1284,5, dan batas atasnya juga 1720,5. Nah, di sini ingin nih terusnya kita ingin mendapatkan outlier yang dari, maksudnya outlier tuh yang ini. Nah, outliernya ini kita masukkan outlier underscore 15 underscore lower df durasi study hari sama dengan lebih dari batas bawah, mendapatkan data outlier untuk batas atas outlier 15 upper durasi study hari sama lebih besar dari batas atas, maksudnya ini lebih kecil ya, maksudnya sorry di sini. Nah, di sini hasilnya nih mendapatkan data outlier. Nah, ini hasilnya tuh durasi study hari mana tadi. Nah, study harinya 2551 975. Ini hasilnya. Nah, di sini saya akan yang selanjutnya kita akan menganalisis missing values dan penangannya. Nah, di sini kita akan menampilkan data yang memiliki nilai NaN dan missing values.
kita masukkan dulu kodenya def instance anexis yang kita udah run. Nah di sini yang mana yang missing value, ada nilai-nilainan. Nah di sini ada nilainan nih, berarti ini missing value, tidak ada. Harusnya kan misal tepat waktu tuh, misal kita tepat waktu ya, misal ini tidak, nah berarti ini ada missing value nya, hasilnya tidak ada ini tuh. Terus kita akan membersihkan data IPS 1, IPS semester 4 yang nilainan dan missing value. Nah kita masukkan codingnya dulu. Nah, di sini menampilkan data yang sudah bersih kita codingnya. Nah, di sini bersih total semua kita dibersihkan dulu dan hasilnya 000, tapi tepat waktunya ada 4500 dan tepat waktu numberic ini 0. Nah, di sini kan udah kita bersihkan semua sampai semester berapa 8 dan ini hasilnya. Nah, di sini identifikasi pattern. Nah, di sini kita akan pattern pola tren pada IPS semester 1 sampai semester 8 terhadap lulus tidak tepat waktu. Maksudnya lulus tidak atau lulusnya tepat waktu atau tidak. Nah, di sini tepat waktu numerik sama dengan div tutup buka tepat waktu tutup kurung apply lambda x sama dengan ini kodenya, lalu tampilkan bentuk grafik. Nah di sini hasilnya nih berapa yang tepat waktu di semester 1 itu. Semester 1 itu misalnya numeriknya 0,7, ada yang 0,66, 0,7 dan ini hasilnya itu presentasinya dari 1,0 sampai 0,3. Nah di sini maksudnya sudah semester 1 kita pengen identifikasi juga yang ini juga pakai data. Nah di sini saya akan mengidentifikasi study harinya. Ya kan semester 1 sampai semester 8. Sekarang identifikasi durasi study harinya.